Prediksi Valentino Rossi tentang persaingan gelar juara dunia MotoGP 2024 hingga akhir musim, Jorge Martin meningkat pesat, sedangkan Bagnaia tidak memiliki kelemahan. Valentino Rossi, sang legenda MotoGP, telah mempertimbangkan perebutan gelar juara dunia antara anak didiknya, yaitu Francisco Bagnaia, dan rival keramatnya, Jorge Martin, di MotoGP 2024. Tanpa komitmen yang berbenturan dengan program balap GT-nya bersama BMW, juara dunia MotoGP Valentino Rossi berada di MotoGP Austria 2024, dan banyak waktu di tepi lintasan sebagai pemilik tim VR46. Ia juga telah memperhatikan dengan seksama penampilan Bagnaia dan Martin yang sekali lagi telah menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang berbeda dari yang lain. Rossi telah mengenal Bagnaia dengan baik ketika dia masih belajar balap di Akademi VR46, di kelas oto-oto dan telah memberikan dukungan pada kariernya di kelas MotoGP sejak saat itu. Sementara itu, Martin juga menarik perhatian setelah tampil mengesankan dalam merebut gelar juara pada MotoGP 2023. Pria berusia 45 tahun tersebut memberikan pujian kepada Martin atas peningkatan performa dan keterampilannya di semua bidang. Meski begitu, Martin akan kesulitan mengalahkan Bagnaia karena tidak ada lagi titik lemah yang dimilikinya di MotoGP. Martin ada di sana di level atas. Menurut Rossi, dia konsisten dalam balapnya, tetap tenang saat mengemudi, dan sangat cepat, seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport dari Motorsport. Dia telah menunjukkan perkembangan signifikan di semua bidang, namun saat ini Bagnaia tak memiliki kelemahan. Memiliki kecepatan satu putaran saat memulai perlombaan adalah hal yang sangat krusial. Hal itulah yang dilakukan juara seperti Max Verstappen di Formula 1. Selalu sulit untuk memulai balapan dengan baik, terkadang Anda membuat kesalahan, namun dia selalu mendukung Anda, setelah itu, dia bergerak dengan sangat cepat. The Doctor pun memuji mental juara dunia yang dimiliki sang juara. Baru-baru ini sedang dilanda tekanan, dia tetap memberikan yang terbaik menurut saya. Kelebihan Bagnaia adalah sifat agresifnya tanpa harus persetujuan kotor. Dia kemas, namun tidak ramah. Ini adalah kombinasi yang pas antara kejahatan dan keganasan. Dia mengalami oversteer saat mengerem di Ducati, namun tetap mengendalikan jarak tempuh ban dan tidak melakukan kesalahan. Sekarang sulit untuk mengalahkannya, tetapi saya memberikan dukungan pada Martin. Perebutan gelar juara telah berlangsung beberapa kali di antara kedua pembalap Ducati tersebut selama paruh pertama musim ini. Martin awalnya unggul signifikan setelah MotoGP Prancis 2024 di Le Mans dan Bagnaia membalikkan keunggulan itu dengan 4 kemenangan Grand Prix berturut-turut. Martin berada dalam posisi sulit sebelum jeda musim panas pada bulan Juli, tetapi ia menunjukkan tekad yang besar di putaran terakhir di Inggris untuk kembali menguasai kejuaraan. Meskipun demikian, kemenangan Bagnaia di sprint Austria telah menempatkan kedua pebalap tersebut di puncak klasemen kejuaraan. Kemenangan di MotoGP Austria 2024 menghasilkan keunggulan 5 poin bagi Bagnaia di atas Martin yang menempati posisi kedua meskipun memulai balapan sebagai pemegang pole position. Rossi percaya bahwa persaingan antara Bagnaia dan Martin kemungkinan besar akan mencapai puncaknya di Valencia pada bulan November, dengan selisih poin tipis di antara mereka. Setelah berbagai balapan yang dilakukan, mereka masih memiliki jumlah poin yang sama, sehingga kemungkinan besar mereka akan berhasil sampai pertandingan berakhir, ujarnya. Itu sangat bergantung pada dinamika. Kami datang dari saat Bagnaia berhasil mengumpulkan banyak poin. Meski awalnya tertinggal 44 poin, dia berhasil mengambil kembali. Namun, ini akan menjadi pertarungan yang menarik karena Martin adalah pembalap yang sangat cepat, dan dia hampir tidak pernah membuat kesalahan, kata Rossi. Ia memulai dengan sangat baik dan ini adalah aspek penting dalam MotoGP pada saat ini. Maka, pertarungan ini akan seru sampai akhir. Sebelum istirahat musim panas, Pecco Bagnaia berada dalam kondisi yang lebih baik setelah ia berhasil mengejar Martin dan melampauinya. Tetapi Martin, meskipun tahun depan tidak akan lagi mewakili Ducati dan harus pindah tim, setelah pulang dari liburan langsung kembali ke sirkuit dan berhasil kembali ke posisi terdepan. Kedua orang itu selalu memimpin sedikit lebih jauh. Anda juga bisa melihat bahwa mereka memiliki beberapa puluh persen di titik-titik krusial jalur tersebut.